Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kenapa nggak bisa? Karena misalkan kalau kita lihat, kalau misalkan kita if config, IP config ya, kita cek IP siapa si kliennya. Oke, ini kliennya udah statis ini deh. IP config. Nah, kalau misalkan kita lihat IP kliennya itu, si servernya itu pakai IP 192.168.1.1, sedangkan kliennya kan pakai 169.254.1101.30. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar juga tentang bagaimana cara menghubungkan sebuah ya klien ataupun server ataupun klien to klien kalau memiliki beda kelas di IP-nya. Nah, kan ini dia sebenarnya beda kelas nih, beda kelasnya. Nah, kita harus menggunakan router untuk menghubungkan si jaringan tersebut. Nah, karena di sini saya tidak mau mengkonfigurasi router, ya cara gampangnya saya harus menyamakan kelas si servernya seperti itu. Jadi kita harus samakan dulu kelasnya. Tadi itu IP-nya 169, saya copy aja. 254.101. Kalau di sini 169. Nah, 169.254 misalkan. 169.254 101 misalkan taruhlah 1. Ini nah, oke. Nah, oke, sekarang kita coba ping, otomatis ini juga ganti 169. Nah, 169. Nah, kita coba ping ke ping 169.254.101.1. Nah, seperti ini. Nah, kenapa dia tidak bisa tadinya? Ya, karena IP antara si klien sama si servernya itu beda kelas. Seperti pertemuan sebelumnya, kalau misalkan sebuah IP itu beda kelas, ya dia eh, kita asumsikan kalau dia adalah beda jaringan. Nah, makanya butuh sebuah router. Kalau teman-teman pernah lihat di sebuah jaringan kampus ataupun ya kafe ataupun itu kantor, pasti ada sebuah router. Nah, karena pada saat defaultnya sebuah PC ataupun laptop pasti IP-nya terkonfigurasi secara dinamis seperti itu. Nah, jadi di sini yang ini kita lihat lagi. Ini udah satu kelas. Nah, ini kita bikin dinamis juga. Oke. Nah, kita coba di PC yang kedua, ngeping ke ke servernya. 254.01. Ini akan 169. Ping 169.254.1. Nah, oke. Nah, sekarang kita biasanya kan kalau untuk ngeping sebuah server itu ya kita pakai ini IP address-nya. Nah, sekarang kita coba setting DNS-nya. Caranya kita tinggal klik si servernya. Lalu di sini ada service. Nah, di service ini ada beberapa opsi. Ada salah satunya ada DNS. Kita bisa klik DNS ini, pilih DNS ini. Dan di sini DNS service-nya bisa kita nyalakan, kita klik on. Nah, name-nya bisa kita ganti. Contohnya di sini saya bikin DNS-nya itu adalah misalkan .net misalkan. Nah,
Terus untuk address-nya kita bisa pakai address si IP-nya si servernya. Berarti 169.254.101.1. Lalu di sini ada tombol add, kita klik add. Nah, di sini sudah ditambahkan satu DNS, DNS server. Kalau misalkan kita pengen lagi nambahin, saya misalkan nambahin mail idham.net misalkan. Nah, IP-nya misalkan sama 169.254.101.1. Kita add. Nah, jadi di sini saya punya dua DNS, bisa pakai idam, bisa pakai mail idam.net misalkan. Nah, lalu di kliennya kita harus setting dulu DNS-nya. Caranya itu klik si kliennya, lalu di sini ada IP konfigurasi. Nah, karena di sini DNS-nya default dan DHCP IP, sedangkan DNS itu kita bisa setting di sini di DNS server ini. Nah, kita harus ganti dulu jadi statis sebenarnya. Dan nantinya kita harus bikin IP statis di sini, misalkan 169.254.101 misalkan 2. Nah, lalu di settingan si kliennya kita harus masukkan DNS servernya, IP dari servernya. Kita bisa ketikkan 169.254.101.1. Nah, oke, sekarang kita udah konfigurasi nih si DNS servernya, kita coba ngeping ke servernya. Misalkan kita tadi ngeping pakai apa? Pakai IP address-nya. Misalkan ping 169.254.1. Nah, sekarang kita coba ngeping pakai DNS-nya. Tadi kan saya pakai idham.net. Nah, jadi seperti ini kita bisa mengeping ataupun membuat sebuah klien agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi IP-nya seperti apa ataupun servernya seperti apa, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mungkin. Ini adalah bentuk implementasi secara simulasinya. Sekarang saya bakal mencoba simulasinya menggunakan simulasi yang realnya, yang lebih realnya, menggunakan VirtualBox. Kita coba pakai VirtualBox. Sambil saya membuka VirtualBox-nya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau masih ada yang kurang paham. VirtualBox ini yang tadi Bapak bilang Ubuntu berarti ya, Pak? Ya, sebenarnya VirtualBox itu kan adalah aplikasi yang dimana kita bisa menjalankan operating system. Jadi kan di sini saya pakai dua nih. Saya bisa pakai Windows juga, saya bisa pakai si Ubuntu juga. Sedangkan ibaratnya kalau misalkan kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan misalkan, nah kalau misalkan saya gambarkan sebuah komputer itu kan, misalkan ini adalah PC misalkan, sebuah komputer. Di dalam komputer itu pasti terinstall yang namanya operating system kan, OS. Nah, OS itu contohnya apa? Ada Windows, ada Android misalkan kalau untuk smartphone kan. Lalu ya udah sekarang konteksnya itu aja deh untuk laptop. Ada Windows, ada Ubuntu, ada macOS. Nah, pasti kadang-kadang di setiap di setiap laptop itu ada satu operating system yang berjalan. Nah, kalau misalkan kita pengen memakai sebuah operating system ataupun OS, kan kita harus install ulang dulu tuh. Makanya teman-teman ada yang namanya install ulang laptop atau apa, ya berarti dia bakal menginstal ulang si operating systemnya. Seperti itu.
Nah, si VirtualBox itu adalah memungkinkan kita, misalkan di sini saya punya sebuah laptop. Basicnya saya pakai Windows di sini, misalkan saya pakai Windows 11, misalkan. Windows 11. Nah, dengan adanya VirtualBox, saya di dalam Windows 11 ini bisa menggunakan Ubuntu juga. Seperti itu. Jadi saya tidak susah-susah untuk install ulang lagi si Ubuntu ini tanpa menghapus si Windows 11 ini. Seperti itu. Jadi ya si VirtualBox ini adalah media ataupun aplikasi ya agar teman-teman bisa memakai OS yang lain. Seperti itu. Atau kalau gampangnya kayak kalau misalkan teman-teman pernah pakai BlueStack, pernah pakai Nox dan sebagainya itu hampir sama seperti itu. Jadi itu adalah virtual dari operating systemnya. Seperti itu tujuannya sebenarnya. Nah, kalau realnya kan sebenarnya kita harus install ulang ataupun teman-teman bisa bikin dual boot sebenarnya, tapi lebih effort dan lebih susah. Seperti itu. Makanya cara gampangnya ya pakai VirtualBox, walaupun kekurangannya sebenarnya VirtualBox cukup berat sih sebenarnya daripada teman-teman harus install ulang. Tapi laptopnya jadi lemot nggak sih Pak? Apalagi Iya, yang RAM-nya cuma 8. iya benar sekali. Kalau misalkan pakai VirtualBox memang berat. Makanya ya harus pakai apa namanya aplikasi ataupun specification laptop yang cukup tinggi sebenarnya untuk VirtualBox. Seperti itu. Kalau cuma 8 RAM-nya berarti berat banget ya Pak? Ya sarannya sih kalau misalkan di 8 jangan buka aplikasi yang lain. Itu aja. Karena sebenarnya VirtualBox dia juga membagi RAM-nya. Jadi contohnya kalau misalkan RAM-nya di sini 8 GB, kalau misalkan kita setting di VirtualBox-nya setting 4, ya berarti dia bagi 4 GB. Seperti itu. Dia membagi RAM juga, membagi prosesor juga. Nah, oke, di sini saya sudah mengakses si Ubuntu di VirtualBox saya. Nah, jadi ini dia tampilan Ubuntu. Ubuntu ini bisa dijadikan sebagai server. Misalkan teman-teman pengen bikin web di sebuah server, nantinya bakalan ya berinteraksi dengan Ubuntu ini kalau misalkan servernya menggunakan Ubuntu. Nah, di sini saya coba dulu setting si IP dari Ubuntu saya itu IP kita coba bentar. Nah, di sini saya coba setting dulu IP-nya IP statis biar nantinya kalau misalkan ya ada koneksi ataupun internet yang berubah-ubah, nantinya IP-nya tidak berubah juga seperti itu. Si network. Nah, network proxy. Ini wired deh. Sorry. Masih wired. Hmm. Good. Nah, oke. Nah, oke. Di sini saya setting dulu IP-nya secara statis. Di sini manual. Misalkan di sini saya ganti jadi 192.168.1.1. Netmask-nya 255. Gateway-nya 192.168.
192.168.1.2 misalkan. Kita add. Oke. Oke, kita coba lihat dulu IP-nya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Ubuntu nantinya, pasti nantinya bakalan berinteraksi dengan namanya terminal. Jadi Ubuntu itu sistemnya konfigurasinya pasti lewat terminal, yang dimana terminal ini nantinya semua komen dan semua perintah bakalan diketik di sini. Seperti itu. Nah, sekarang saya masuk dulu ke sudosu. Sudosu ini adalah sebuah akses, kalau misalkan di Windows adalah administrator, agar kita bisa mengakses file system, terus directory system juga nantinya di sini. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya lihat dulu IP-nya apa sudah jadi statis. Oke, ini masih 12. Oke, 1 masih belum. Saya IP versi 4. Oh, masih manual sih. Manual 19.8 1.2 255 255 no. Oke, kita coba apply. Oke. Oke. Ini saya remove aja nih. Remove. Oke, kita coba lihat IP address-nya. Nah, oke. Nah, jadi di sini IP address-nya adalah 192.168.1.2 sesuai tadi yang sudah kita setting. Kita coba dulu ping 192.168.1.2. Oke, jalan. Nah, saya coba ping di luar. Karena ini kan ibaratnya kita di dalam satu laptop ini ada dua PC nih atau dua laptop. Nah, saya coba ngeping dari laptop ini, dari Windows, pakai CMD coba. Tadi ping 192.168.1.2. Oke, not reachable. Nah, oke, tidak apa-apa. Kita pakai kliennya aja. Nah, lalu untuk konfigurasi DNS, pertama itu kita harus menginstal satu aplikasi yang namanya adalah Bin9. Jadi aplikasi Bin9 ini nantinya bakalan nge-create DNS server dari si apa namanya si servernya. Nah, sekarang misalkan saya pengen ngeping dulu nih, ping misalkan ping tadi sudah 192.168.1.2. Nah, sekarang saya coba misalkan ping, saya pengen bikin DNS tadi misalkan idam.net misalkan. Nah, oke, di sini masih tidak bisa ngeping si idam.net ini. Kenapa? Ya karena DNS-nya belum kita setting. Nah, sekarang kita setting dulu si DNS-nya. Pertama kita harus, ya, hal yang pertama dilakukan biasanya di ini setiap Ubuntu kita harus update dulu agar kita mendapatkan aplikasi dan updatean terbaru di aplikasinya. Oke, di sini tinggal Google jalan nggak sih? Oke, ini koneksi nggak ada. Hmm,
Nah, oke. Di sini kita coba dulu pakai IP ini untuk ngedownload karena untuk ngeinstall si bin9 ini kita harus terkoneksi dengan internet sebenarnya. Nah, kita coba ping ke Google. Nah, oke. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah terkoneksi dengan internet. Uh, saya bakal update dulu si Ubuntu-nya menggunakan perintah apt update ini agar pada saat kita download nantinya kita bakal mendapatkan aplikasi terbaru dan updatean terbaru dari si Binance-nya. Seperti itu. Nah, oke. Di sini sudah ada info all package are up to date. Nah, sekarang kita install si apa namanya si bin9-nya. Perintahnya pakai apt install bin9. Nah, jadi untuk menginstal bin9 ini teman-teman cukup ketikkan saja perintah ini. Nantinya secara otomatis si operating system bakal mencari di internet yang sesuai dengan bin9 ini dan dia bakalan menginstal di Ubuntu-nya. Seperti itu. Nah, oke. Di sini kita sudah selesai menginstal si bin9-nya. Di sini tidak ada pesan error apa-apa. Jadi langkah selanjutnya kita harus masuk dulu ke direktori si bin9-nya. Nah, untuk masuk ke direktori itu kalau misalkan di apa? Di Windows kan kita tinggal buka explore terus klik-klik. Nah, kalau misalkan di Ubuntu ini salah satunya bisa pakai komen seperti ini. Perintahnya itu bisa pakai cd slash ada di etc terus ada di bin. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di dalam directory. Misalkan di Windows kita udah ada di folder bin. Nah, kalau misalkan kita ketik ls untuk melihat apa aja sih file yang ada di folder bin ini. Seperti itu. Nah, di folder bin ini ada beberapa file, ada bin.keys, ada db.0, db127 dan seterusnya nih. Di sini ada beberapa konfigurasi yang nantinya bisa kita edit untuk men-setting si DNS-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan duplikat, kita butuh setting yang namanya DB127 ini, yang ini. Kita butuh apa? Butuh copy filenya, biar nantinya ada kendala ya kita tinggal delete terus copy lagi, seperti itu. Nah, cara kopinya tinggal ketik cp di sini, DB127, lalu di sini saya ganti namanya menjadi db.it. Seperti itu. Nanti bakalan ada dua file, ada db127 dan ada dbip di sini. Nah, lalu tinggal enter. Nah, kalau misalkan kita lihat filenya pakai ls di sini, nah nanti akan ada file namanya dbip. Seperti itu. Nah, lalu kita juga bakalan mengcopy di sini ada db lokal namanya. Caranya sama, cp db lokal spasi db. Nah, saya ganti namanya menjadi domain. Seperti itu. Kalau kita lihat, nah di sini ada namanya DB domain dan ada DB IP. Nah, ada salah dua dari file ini yang nantinya bakalan kita konfigurasi dan kita edit isinya. Seperti itu. Nah, pertama itu kita bakal edit dulu yang namanya DB domain. Di sini teman-teman bisa apa namanya bisa klik. Nah, tapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih IP address dari servernya. Tadi kita coba lihat if config. Nah, di sini saya pakai IP dinamis saja biar bisa terkoneksi ke internet. Nah, di sini IP si servernya adalah 192.168.42.127. Bentar, saya catat dulu deh. Aku dulu. 168.42.171.
Nah, karena nantinya si IP ini yang nantinya bakalan kita setting di dalam si DB domainnya. Nah, cara settingnya di sini kita bisa ketikkan perintah nano. Nano ini adalah perintah untuk edit teks. Kalau misalkan teman-teman di Windows adalah Notepad. Nah, ini sama seperti Notepad, bisa ngeedit beberapa file yang ada di ya di Ubuntu-nya seperti itu. Nah, lalu nano kita tinggal ketika namanya tadi adalah DB domain, lalu enter. Nah, lalu di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita ganti. Contohnya di sini ada localhost. Nah, localhost ini bisa kita ganti menjadi nama domainnya, nama DNS-nya. Contohnya di sini saya pakai idham.net misalkan. Nah, lalu ini juga localhost-nya kita ganti jadi idham.net. Nah, lalu di sini ada NS localhost ini kita ganti juga jadi nama DNS kita. idham.net. Lalu di sini ada IP. Nah, IP ini kita ganti dengan IP address kita tadi. Seperti itu. Contohnya tadi 192 168 42 171. Terus lalu di bawahnya ini saya hapus saja karena tidak pakai. Saja nantinya ini diganti jadi www. Mudah-mudahan nanti bisa diakses menggunakan URL ini A, terus IP-nya 192.168.42.171. Nah, jadi seperti ini settingannya secara defaultnya untuk domainnya. Yang harus diganti ya tadi localhost ini kita ganti jadi nama nama DNS kita. Lalu ini juga tadi ada localhost kita ganti nama dengan DNS kita. Lalu ini juga tadi ada localhost kita ganti dengan nama DNS kita dan di sini ada beberapa IP tadinya kita ganti dengan IP kita. Makanya tadinya kita harus tahu dulu nih IP address dari Ubuntu ataupun server kita itu berapa. Seperti itu. Nah, lalu untuk menyimpannya, teman-teman bisa tekan di keyboard Ctrl+X. Nanti bakalan tampil menu seperti ini. Lalu tinggal ketik Y, lalu tinggal enter. Nah, seperti itu. Jadi si file DB domain itu sudah tersetting, terkonfigurasi dengan DNS kita. Nah, sekarang file selanjutnya kita harus nge-setting juga si file DBIP tadi. Lalu ini tinggal enter. Nah, ini juga harus kita setting. Nih, localhost kita ganti jadi .net. Ini juga kita ganti. Nah, sama seperti tadi, yang localhost kita ganti semua. Localhost ini jadi ini juga jadi. Nah, jadi seperti ini konfigurasinya. Kita harus setting dulu, kita ganti dulu semua localhost di sini agar berubah menjadi nama DNS kita. Nah, kalau sudah selesai, sama seperti tadi, tinggal Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, oke. Nah, jadi kedua file tadi sudah kita konfigurasi untuk IP address-nya dan nama DNS-nya. Sekarang kita butuh konfigurasi lagi yang namanya filenya, bentar. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada nameconf di sini. Nah, kita harus bikin sebuah file. Pakai nano juga sama. .local. Bentar. Tujuannya nantinya di sini bakalan kita deklarasikan konfigurasi yang kita setting tadi.
menggunakan seperti ini. Ini ada zone, terus nama si DNS tadi, .net. Lalu ini default tabnya master. Lalu filenya isi bind tadi namanya db domain. Nah, lalu ibaratnya kayak kita harus memetakan dulu nih file si apa namanya si domainnya itu apa. Seperti apa domainnya. Nah, domainnya kan ini di sini idam.net. Nah, selanjutnya kita harus memetakan dulu IP-nya. Tadi adalah domainnya kan biar sistem tahu nih IP dari si DNS ini ataupun server ini berapa nih. Nah, kita harus petakan juga nih si IP-nya. Nah, tapi penulisannya itu secara terbalik. Tadi kan IP kita 192.168.42.171. Nah, sekarang kita ketiknya 42.168.192. Nah, jadi kebalik dan penulisnya pun si angka terakhir di IP-nya itu tidak kita tuliskan. Seperti itu. Lalu sama tab-nya master. Lalu filenya kita panggil yang IP tadi. Tadi kan adalah domain nih. Bin db IP. Nah, kalau sudah kita tinggal Ctrl X di sini, lalu Y, lalu tinggal Enter. Kita lihat. Nah, di sini kita juga punya sebuah tadi name lokal tadi sudah kita setting dan yang terakhir kita harus setting juga yang si conf option ini. Sama tadi nano name conf option. Nah, ini si forwarders ini adalah ya agar bisa terkoneksi dengan internet sebenarnya. Di sini saya bisa pakai DNS-nya si Google karena si Google itu adalah ya teman-teman tahu kalau misalkan apa-apa pasti mengacu ke Google. Jadi DNS-nya ini saya mengacu ke DNS-nya si Google agar nantinya bisa terkoneksi dengan internet dan kita bisa mengakses si DNS-nya. Nah, oke. Sekarang kita restart si bin-nya karena tadi kan si bin itu adalah aplikasi itu. Nah, karena kita sudah mengkonfigurasi, sekarang kita restart si bin-nya itu menggunakan perintah ini, systemctl restart bin. Sorry, sys. Oke, kurang satu. Restart. Oh, sorry. binline.service. Oke. Nah, sekarang kita lihat status dari si bin9 itu apakah sudah berjalan ataupun belum. Di sini bisa restart tadi kita ganti jadi status di sini. Nah, oke. Di sini masih ada error nih si bin9-nya masih belum berjalan di sini failed. Kita lihat errornya apa di sini. Ada di file name service. Oke, kita lihat konfigurasinya lagi. Oke.
Oke, kita lihat. Lokal. Oke. Nah, di sini kayak kurang titik koma nih di sini. Nah, ini kurang titik koma. Kita close lagi. Sekarang kita coba restart lagi. Lalu kita lihat statusnya. Masih fail. Hmm, Oke, kita cek satu-satu lagi. Eh, Kedua, oh, oke. Di zone ini kayak kurang sintaksnya satu deh. Hmm, In, ADDR, AR. Nah, kita coba. Oke, kita restart lagi. Oke, masih. Hmm, hmm, oke. Ini tidak ada kutip. Oke, kita save lagi. Nah, oke. Nah, di sini statusnya sudah aktif ataupun running. Teman-teman bisa lihat tadi perbedaannya. Kalau tidak bisa berjalan, ya ini failed. Berarti kita harus ngecek lagi nih konfigurasi kita, errornya di mana. Kita cek lagi konfigurasinya. Kalau misalkan statusnya sudah aktif sama running di sini, berarti si bind-nya ataupun si DNS-nya sudah berjalan. Nah, sekarang kita coba ngeping ke DNS tersebut. Ping. Oke, atau kita coba. Oke, NS log. No authorized answer. Oke, oke, kita coba. Hmm,
Nah, oke. Kita coba ping. Nah, jadi tadi kita harus setting dulu ya setting DNS-nya lah. Otomatis kan ini jadi klien, jadi server juga. Nah, tadi saya setting dulu si DNS-nya itu di konfigurasi. Teman-teman bisa ketikkan nano di sini, terus etc, terus di sini resolve.conf. Nah, sorry. Resolve. Nah, di sini ada name server. Name servernya nanti bisa teman-teman ganti dengan IP address si servernya. Tadi kan IP address servernya 192.168.42.171. Nah, kita harus setting dulu si DNS si servernya. Nah, kalau misalkan kita ping ke idham.net, nantinya bakal seperti ini. Jadi, udah ada respon kalau misalkan kita ngeping ke IP ataupun si DNS ini. Seperti itu. Jadi, fungsinya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang masih kurang paham atau kurang jelas. Silakan. Pak, kalau nggak ada ini aplikasi Ubuntu-nya berarti nggak bisa nyobain dong, Pak. Ngakalinya. Sebenarnya ada Ubuntu online tapi coba pakai itu ya. Pakai PowerShell bisa nggak? PowerShell. Coba ya. Oh nggak bisa. Ya mau nggak mau harus install VirtualBox sih. Atau bisa nggak sih? Ubuntu online. Coba dulu ya. Aduh. Sebenarnya ada beberapa Ubuntu online sih. Coba. Sebenarnya ada beberapa operating system online sebenarnya, tapi itu apa namanya terbatas penggunanya. Contohnya ini, teman-teman bisa aja googling nantinya, misalkan saya ulang deh, Ubuntu online.
Coba aja satu-satu. Nih kayak ini. Bisa nggak? Oh ini bukan. Nah contohnya ini di run Linux ini misalkan. Atau ngakalinya bisa pakai VirtualBox, tapi kalau mau nyoba di Ubuntu nanti, download yang Ubuntu server, jangan Ubuntu desktop. Karena kalau misalkan Ubuntu server itu lebih ringan daripada Ubuntu desktop. Kenapa? Ya karena dia hanya teks saja, tidak ada desktopnya, tidak ada ikonnya, jadi cuma full terminal aja. Nah, jadi teman-teman bisa aja nih download nih Ubuntu server ini. Seperti itu. Dan itu lebih ringan daripada Ubuntu desktop. Nah, kayak gini nih kendalanya nih. Seperti Ya itu. kalau online banyak ini ya Pak, Iya, ads gitu ya. iya banyak S dan ya sebagainya, kadang-kadang juga error. Nah, ngakalinya kalau mau pakai VirtualBox, download Ubuntu server aja, jangan Ubuntu yang yang desktop. Jadi Ubuntu server ya lebih ringan kalau misalkan kita lihat tampilannya. Yang teman-teman dapat nantinya ya hanya seperti ini aja nih. Nah, cuman command line, cuman seperti ini aja. Tidak ada desktopnya, tidak ada ikonnya. Kan kita juga nggak membutuhkan desktopnya sebenarnya. Sebenarnya teman-teman bisa full pakai command aja sebenarnya. Seperti itu. Seperti itu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Saya isi dulu deh. Hmm. Hmm. Oke, ada yang lagi yang ditanyakan, silakan. Kalau masih ada yang kurang paham. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Dan hasil recordan untuk kuliah hari ini nantinya bakalan seperti biasa, saya bakalan share di Classroom. Nanti teman-teman bisa cobakan juga bagaimana implementasinya dari segi, ya boleh dari segi tracernya seperti apa, ataupun dari si Ubuntu-nya langsung seperti apa. Silakan diimplementasikan seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan pas implementasinya, silakan boleh private chat saja ke saya ataupun PM, ataupun bisa di chat lewat grup. Mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.